Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Sebelum beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan saya harap renungan firman Tuhan itu menjadi bahan perenungan kita untuk kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan di hari ini. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa Sorgawi yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru untuk kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, biarlah kami menyempatkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami beraktivitas, dan biarlah firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, mengubah cara pikir kami, mengubah apa yang terjadi di dalam hati kami, dan kami memberikan dampak dimanapun kami berada. Mengucap syukur dan mengurapi kami semua, agar kami dapat memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur oleh kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur, kami alaskan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Pada hari ini saya mendapat judul adalah pemulihan pikiran. Kita buka kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Tuliskan begini: Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Puji Tuhan, berdasarkan judul pemulihan hati, ayat yang kita baca tadi ini sangat kuat hubungannya dengan pikiran dan luka hati. Karena dalam Alkitab, hati sering berkaitan dengan apa? Pusat pikiran, emosi, dan kehendak manusia. Luka hati itu bukan sekedar perasaan, tapi sangat berpengaruh dan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Berikut kita akan belajar renungan dari pemulihan pikiran ini yang bisa dipahami secara rohani dan praktis kita lakukan. Yang pertama, luka hati itu sangat mempengaruhi pikiran pribadi tersebut. Ketika hati terluka, pikiran juga ikut terdampak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Contoh dampaknya pada pikiran. Kalau Anda ada luka penolakan, pikiran pasti berkata, saya tidak berharga. Kalau ada luka pengkhianatan, pikiran berkata, saya tidak percaya siapapun. Saya harus balas ini. Karena mempengaruhi emosi kita. Kalau ada luka kegagalan, pikiran pasti berkata, saya selalu gagal. Saya tidak akan bisa. Kalau ada luka di masa lalu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pikiran itu terus mengulang kejadian-kejadian yang menyakitkan itu. Sehingga Anda tidak produktif. Akibatnya, pikiran menjadi negatif, overthinking, penuh ketakutan, kehilangan harapan, bahkan sulit untuk melihat masa depan. Artinya apa? Apa yang ada di hati kita akan membentuk cara berpikir kita. Yang kedua, Tuhan tidak hanya menyembuhkan emosi, tapi Tuhan juga mau menyembuhkan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Balik lagi ke Mazmur 147 ayat yang ketiga. Di dalam ayat ini menggunakan dua kalimat yang penting yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, menyembuhkan orang yang patah hati. Kata menyembuhkan berarti memulihkan dari dalam. Kata menyembuhkan juga dalam bahasa Ibraninya ditulis Rafa. Ingat, Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Secara hurufiah berarti menyembuhkan. Ya. Kemudian, memulihkan, memperbaiki, membuat menjadi utuh kembali. Memulihkan ke kondisi semula yang sehat. Ini bukan hanya berarti menghilangkan rasa sakit yang kita rasakan, tetapi mengembalikan sesuatu ke keadaan yang lengkap
utuh, dan berfungsi kembali secara benar. Make us whole. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, membalut luka-luka mereka. Membalut adalah proses perlindungan dan pemulihan bertahap, proses. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu mampu menenangkan pikiran yang kacau. Tuhan mampu menghentikan pikiran yang menyiksa diri, memberi rasa aman kembali. Ini sejalan dengan Roma 12 ayat 2, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Transforming your mind. Renewing by transform your mind. Berubah oleh pembaharuan budi. Cara berpikir kita yang berhubungan dengan hati kita. Pemulihan hati itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menghasilkan pembaharuan pikiran. Melalui apa yang kita bisa pelajari? Yang berikutnya adalah Tuhan menyembuhkan melalui pikiran yang dibaharui oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu jadi balutan bagi luka hati. Contoh, kalau luka penolakan, firman berkata, aku mengasihi engkau. Kalau kita terluka dan mengalami ketakutan, firman berkata, jangan takut. Kalau kita mengalami luka karena kegagalan, firman Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Firman Tuhan yang kita terima itu menggantikan pikiran yang rusak, mengembalikan kepada pemikiran yang benar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kesimpulan dari Mazmur 147 ayat 3 ini menunjukkan bahwa luka hati melukai pikiran. Pikiran yang terluka mempengaruhi hidup. Tuhan mau menyembuhkan hati saudara. Ketika hati disembuhkan, pikiran pasti dipulihkan. Dan pikiran yang dipulihkan menghasilkan hidup yang dipulihkan. Bahkan masa depan itu ada. Dengan kata lain, pemulihan hidup dimulai dari pemulihan hati dan pikiran oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat perenungan kita pada saat ini, luka apa sih yang masih mempengaruhi cara berpikir saya? Luka apa yang masih mempengaruhi cara berpikir saya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah saat ini aku mau membawa lukaku itu ke kaki Tuhan? Apakah saat ini aku mau membawa lukaku itu ke kaki Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita mengalami pemulihan pemikiran. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kesempatan ini. Kami mau belajar untuk menghidupkan firman itu di dalam pikiran kami dan hati kami. Sehingga luka trauma yang kami alami sebelumnya, kami tidak hidup di situ. Tapi kami mengalami pembaharuan hidup lewat pikiran kami. Kami mau serahkan semua luka kami ke dalam tangan Tuhan dengan jujur. Bahwa inilah Tuhan yang kami hadapi, yang kami alami. Kami punya Jehovah Rafa, tabib yang ajaib. Dan ketika Engkau berfirman, kami sembuh, kami pasti sembuh di dalam nama Yesus. Pikiran kami, perasaan kami, dan masa depan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami, pertemukan kami pada orang-orang yang tepat, momen-momen yang tepat, supaya kami mempermuliakan nama Tuhan. Bukakan setiap pintu pada hari ini Tuhan. Dengan kehidupan kami yang diberkati, kami jadi pribadi yang produktif dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengucap syukur, kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.